Katanya, uang bisa membeli segalanya, tapi ternyata uang gak bisa membeli integritas. Yang paling penting, uang gak bisa membeli kebebasan. Inilah kisah Indra Kents, si Crazy Rich Medan yang viral dengan jargonnya Wah, murah banget! yang kini, ironisnya, hidupnya justru murah meriah karena semua serba seragam, baju oranye, kamar sempit, makan diatur, dari Lamborghini ke lapas, dari apartemen mewah ke jeruji besi. Mari kita bongkar bagaimana seseorang bisa jatuh secepat ini dan apa yang bisa kita petik dari kehancurannya. Indra Kents lahir di Medan 1996, bukan dari keluarga super kaya, tapi penuh ambisi. Dari kecil sudah punya obsesi jadi orang sukses. Sekolah biasa saja, sempat kuliah tapi drop out. Merantau ke Jakarta, ikut berbagai macam bisnis, mulai dari jualan, entertain, bikin konten, hingga akhirnya menemukan celah dunia trading dan binary option. Sarkasnya, dari sekian banyak cara halal untuk sukses, dia justru kepincut dengan jalan pintas. Trading yang awalnya bisa bikin kaya dalam semalam, dan kita semua pasti tahu kalau sesuatu yang kedengarannya terlalu indah buat jadi kenyataan, biasanya memang penipuan. Salah. Pagi. Tahun 2019 sampai 2021, nama Indra Kents melejit di YouTube dan TikTok. Konten motivasi, pamer kekayaan, gaya hidup mewah, Lamborghini, jam tangan ratusan juta, apartemen mewah, semua dipamerkan. Jargonnya jadi identitasnya. Wah, murah banget! Sarkasnya, kalau dipikir-pikir, mungkin yang murah banget bukan barang-barangnya, melainkan harga moralitas yang dia jual. Karena demi terlihat sukses, ia rela jadi wajah promosi skema yang belakangan terbukti menjerat banyak orang. Indra jadi brand ambassador platform binary option ilegal, mengajak masyarakat ikut. Banyak yang percaya karena auranya sebagai motivator sukses. Ribuan orang ikut, banyak yang rugi besar. Barreskrim Mabes Polri menetapkan Crazy Rich Medan Indra Kents sebagai tersangka kasus judi online dan penipuan berkedok trading online Binomo. Polisi langsung menahan tersangka setelah 7 jam diperiksa. Tetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Media mulai sorot, kasus-kasus muncul hingga polisi turun tangan. Dari sosok panutan jadi sorotan. Netizen yang dulu memuji berbalik jadi hujatan. Gaya hidup mewah perlahan dipertanyakan. Dari mana sumbernya? Kalau dulu banyak yang mengira Lamborghini-nya datang dari trading sukses, ternyata itu trading rasa kasino online. Bedanya yang untung bukan player, tapi bandar. Dan kalian tahu, Indra Kents diduga bagian dari sistem itu. Tahun 2022, polisi menangkap Indra Kents. Dakwaannya penipuan, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran UU ITE, hingga kerugian korban ratusan miliar rupiah.
Sidang panjang, fakta demi fakta terbuka. Aset disita, mobil mewah, rumah, jam tangan, bahkan saldo rekening. Indra Kents divonis 10 tahun penjara dengan denda miliaran. Bayangkan, semua pencitraan murah banget. Ternyata dibayar dengan harga paling mahal, kebebasan dan reputasi. Kalau dulu dia bilang iPhone murah banget, sekarang sinyal HP di penjara memang murah banget, alias nggak ada. Dari flexing jadi low profile, hidup sederhana jauh dari kamera. Sesekali berita muncul, kesehatan, kabar keluarga, nasib pacarnya, hubungan dengan sesama tahanan. Dari dunia yang penuh lampu sorot, kini hanya tembok penjara. Netizen pun melihat betapa cepatnya hidup bisa berubah. Siapa sangka, pria yang dulu ngomongin financial freedom, sekarang justru hidup di bawah financial restriction. Dan ironisnya, sekarang justru negara yang menanggung biaya hidupnya. Pakai pajak rakyat yang dulu katanya dia motivasi untuk sukses. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Indra? Yang pertama, jalan pintas jarang berakhir manis. Kalau ada yang ngajak kaya raya dengan cepat, biasanya kita yang jadi bahan bakar kesuksesan mereka. Yang kedua, hidup bukan cuma soal pencitraan. Flexing bisa bikin followers bertambah, tapi juga bisa bikin pintu penjara terbuka. Yang ketiga, integritas itu investasi terbesar. Sekali hilang, sulit untuk dikembalikan. Yang keempat, netizen bisa cepat mengangkat, tapi juga lebih cepat menjatuhkan. Popularitas itu rapuh. Indra Kents mungkin hari ini terkurung di balik jeruji, tapi kisahnya seharusnya jadi pengingat kita semua bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari mobil atau apa yang kita kendarai atau jam tangan apa yang kita pakai, tapi dari seberapa jujur kita menjalani hidup dan seberapa tulus kita memberi manfaat bagi orang lain. Kalau kamu lagi tergoda sama investasi kilat atau termakan janji-janji kaya instan, ingatlah kisah ini. Jangan sampai kita jadi korban, atau lebih parahnya lagi, jangan sampai kita jadi pelakunya. Karena pada akhirnya, apa gunanya semua kekayaan kalau kebebasan harus jadi taruhannya? Kalau kamu setuju bahwa integritas lebih mahal dari sekedar flexing, klik tombol like, share, biar lebih banyak yang sadar. Dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar dari kisah nyata seperti ini. Ingat juga, belajar dari kegagalan orang lain jauh lebih murah daripada harus mengalaminya sendiri. Karena kalau sudah menyangkut hukum, percayalah, bayarannya nggak ada kata, murah banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku, beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Abis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Barreskrim Mabes Polri menetapkan Crazy Rich Medan Indra Kents sebagai tersangka kasus judi online dan penipuan berkedok trading online Binomo. Polisi langsung menahan tersangka setelah 7 jam diperiksa. Tetapkan saudara Ika sebagai tersangka.